Hello guys. Di sini saya akan melakukan suatu penafsiran terhadap buku yang berjudul Metamorphosis yang ditulis oleh Franz Kafka. Yang ini merupakan buku yang sangat tua, saya rasa. Ini ditulis tahun 1930-an oleh Franz Kafka. Yang dimana sebelum kita membahas mengenai buku itu, kita membahas dulu mengenai metamorfosis ya. Seperti yang kita tahu, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk secara bertingkat yang itu dialami oleh hewan. Bisa jadi itu dialami, salah satu contohnya itu adalah dialami oleh kupu-kupu, dari ulat menjadi kepompong, dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Dan itulah yang dialami oleh Gregor Samsa, dimana secara absurd Gregor Samsa ini bangun tidur tiba-tiba menjadi kecoa. Sangat absurd kan? Ya benar. Dan sebelum Gregor Samsa ini berubah menjadi kecoa, Gregor Samsa ini sebagai tulang punggung keluarga. Dan sebagai tulang punggung keluarga, Gregor Samsa ini sangat diandalkan dalam menopang perekonomian keluarga. Ibunya sudah tua, bapaknya sudah tua, dan dia mempunyai adik itu bersekolah dibayari oleh si Gregor Samsa ini. Kemudian berubahlah pada suatu malam, Gregor Samsa itu berubah menjadi kecoa. Berubah menjadi kecoa berarti perubahan gaya berkomunikasi, perubahan wujud, dan perubahan perilaku yang awalnya dari manusia ke kecoa itu seringkali disalahartikan oleh keluarganya. Yang jelas keluarganya itu kaget banget karena Gregor Samsa, karena apalagi orang tuanya, karena siapa yang menyangka anak cowok satu-satunya sebagai penopang keluarga itu tiba-tiba jadi kecoa gitu. Dan pada hari Gregor Samsa itu menjadi kecoa, bahkan Gregor Samsa itu masih memikirkan bagaimana caranya dia itu untuk pergi kerja, bagaimana dia itu keretanya telat, bagaimana dia akan menghandle pekerjaan-pekerjaan yang selama ini menuntut dia memperhatikan itu si Gregor Samsa ini terhadap pekerjaannya. I'm so sorry about ini. Kemudian perubahan wujud dari manusia ke kecoa itu merupakan salah satu musibah terbesar yang ada di hidup si Gregor Samsa. Karena Gregor Samsa yang selama ini dikenal sebagai orang yang baik, kakak yang baik, anak yang baik bagi keluarganya, itu ketika dia menjadi kecoa itu sering kali disalahartikan kegiatan-kegiatannya atau perilaku Gregor Samsa yang memiliki niatan baik untuk membantu orang tuanya. Contohnya, ketika Gregor Samsa ini ingin membantu ibunya, namun berujung mengagetkan ibunya hingga ibunya pingsan. Nah, karena ibunya pingsan dan ibunya sudah tua, si adik menyadari itu. Si adik perempuan Gregor Samsa menyadari itu, kemudian dia melaporkan kepada ayahnya. Ayahnya yang tanpa emosional melempari Gregor Samsa dengan apel. Apel itu menembus punggung Gregor Samsa, dan selama Gregor Samsa itu apel itu merekat sampai membusuk di punggung Gregor Samsa, hingga akhir hayat Gregor Samsa menahan kesakitan akibat lemparan apel yang mengenai punggung dari Gregor Samsa itu. Kemudian selama hidupnya sebagai kecoa, Gregor Samsa itu mengalami penderitaan, diabaikan oleh keluarganya, diabaikan oleh adiknya yang dia sayangi, dan bahkan Gregor Samsa memiliki mimpi-mimpi untuk
Salah satunya untuk menyekolahkan adiknya di sekolah musik terbaik, karena Gregor Samsa tahu adiknya ini suka musik. Kemudian seiring berjalannya waktu, Gregor Samsa meninggal. Gregor Samsa mati. Dan Gregor Samsa mati bersama mimpi-mimpi dan penderitaannya yang dia alami selama dia hidup. Yang paling buruk menjadi kecoa. Kemudian keluarganya malah menyambut itu sebagai sukacita, karena selama hidup Gregor Samsa itu selama hidup dia sebagai kecoa, Gregor Samsa itu dianggap sebagai beban oleh keluarganya. Dan Gregor Samsa banyak melakukan blunder-blunder karena dia tidak biasa untuk menjalani hidup sebagai kecoa, itu tidak biasa. Sehingga kematiannya disambut dengan sukacita oleh keluarganya sebagai pembukaan atas lembaran baru, hidup yang baru. Bahkan keluarganya pergi vacation, pergi berlibur setelah kematian dari Gregor Samsa. Dan Gregor Samsa mati dalam keadaan kurus kering sebagai kecoa. Dan pesannya itu adalah, meskipun sepanjang hidup kita itu mengabdikan diri kita itu untuk melakukan suatu kebaikan untuk seseorang, namun ketika kita sudah tidak dapat lagi melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, bukan karena kemauan kita untuk tidak melakukannya, kita pengen untuk melakukannya, tapi keadaan kita tidak memungkinkan untuk melakukan kebaikan tersebut, kita bakal dianggap sebagai ciptaan yang tidak berguna. Dan yang kedua itu adalah yang menyelesaikan saya itu sungguh, yang kedua itu, kita itu kadang hidup kadang bukan sebagai berkah bagi orang. Kadang orang menganggap kita itu sebagai beban, sehingga ketika kita mati, ketika kita meninggal, tidak semua orang itu berduka cita atas kematian kita. Ada seseorang yang bersuka cita atas kematian kita karena mereka menganggap kita hanyalah beban, seseorang ciptaan yang sudah tidak berguna, tanpa mengindahkan, tanpa memperhatikan, tanpa mengingat kebaikan-kebaikan yang udah kita berikan sebelum kita tidak mampu lagi memberikan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, memang ironis. Ya, sekian dari saya. See you on the next vlog.